Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanullah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawabi al-amal as-salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala dari amal-amal saleh. Dan pada pembahasan kita malam hari ini sesuai judul Thawabu Adhkari fil Masa'i was Sabah. Pahala zikir petang dan pagi. Ya, atau zikir pagi dan petang. Cuman yang jadi masalah ini dalil yang dibawakan oleh penyusun itu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Sementara kalau kita sebutkan fadilah zikir pagi dan petang, zikir pagi dan petang itu fadilahnya kembali kepada lafaz-lafaz zikir yang warid. Ya, bukan satu kesatuan. Tapi kembali kepada lafaz-lafaz zikir itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya judul yang tepatnya kita mau bahas pada malam hari ini adalah Thawabu Sayyidul Istighfar. Ya, pahala dari Sayyidul Istighfar atau keutamaan Sayyidul Istighfar. Baik. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidul istighfar, tuannya istighfar, antakula, engkau mengucapkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terhadap janji kepada engkau dan apa yang engkau janjikan aku usahakan, aku kerjakan semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang aku perbuat. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengaku menerima seluruh nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosaku ya Allah, aku menanggung dosaku. Waghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha minan nahari muqinan biha, famata min yawmihi qabla an yumsi, fa huwa min ahli jannah." Siapa mengucapkan sayyidul istighfar ini, membacanya di pagi hari, kalimatnya nahar, senang, dalam keadaan ia yakin, kemudian ia mati di harinya tersebut sebelum tiba waktu petang, maka dia dari penduduk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang membacanya di waktu malam dan dia yakin dengan kalimat tersebut, famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah, kemudian dia wafat sebelum tiba waktu pagi, maka dia dari penduduk surga. Dan ini kalimat zikir, salah satu kalimat zikir yang kita sebutkan, hal yang hendaknya jangan sampai lupa untuk kita baca. Ya, karena di dalamnya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada kalimat Sayyidul Istighfar. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Sayyid itu artinya yang terbaik. Ya, artinya yang terbaik. Kenapa dikatakan dia Sayyid? Karena dia mengandung makna afdaliyah.
yang paling afdalnya. Sayyid itu tuan. Dikatakan sayyidul qaum, ya tuannya sebuah kaum itu, karena dia adalah yang paling baik, yang paling mulia di antara mereka. Sehingga dikatakan sayyidul istighfar artinya bentuk kalimat istighfar yang paling baik. Ya, karena istighfar itu ada macam-macam bentuk kalimatnya, mengucapkannya. Di antara yang paling umum kita sebutkan astagfirullah wa atubu ilaih. Begitu juga kalimat Rabbighfir, itu juga bagian dari kalimat istighfar. Dan di antara sekian banyak bentuk lafaz istighfar, yang paling afdalnya adalah sayyidul istighfar. Kemudian makna sayyid juga kadang bermakna dia adalah rais, pimpinan dari seluruh bentuk lafaz istighfar. Adalah istighfar ini. Dan istighfar itu sendiri adalah hal yang paling, salah satu amaliyah yang paling banyak keutamaannya. Secara zahir istighfar memberikan makna adalah aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Dan kata para ulama, di antara makna istighfar itu kalau dia disebutkan secara bersendirian artinya mengandung makna taubat. Nah, secara asal maknanya. Kemudian selanjutnya, dari sisi lafadznya, lafadz istighfar itu adalah kalimat dzikir. Kalimat dzikir, yang mana kalimat dzikir itu dia dibaca ya kapan saja, di mana saja, dan sunnahnya diperbanyak. Dari sisi karena dia adalah kalimat dzikir, sehingga fadilah yang lain selain dari memohon pengampunan dosa atau taubat kepada Allah, istighfar juga memiliki fadilah yang lain. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, di mana beliau alaihissalam disebutkan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku ucapkan kepada kalian, istighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum mudarrara. Dia akan mengirim kepada kalian langit yang membawa hujan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya istighfar itu sebab datangnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas memohon ampun. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memperbanyak kalian dengan harta dan juga anak-anak, dan Allah akan memberikan kalian surga dan memberikan kalian sungai dari surga kalian. Ini faedah dari istighfar. Begitu juga disebutkan oleh Nabi Hud alaihissalam, di mana beliau berkata dalam Al-Quran, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka Allah akan mengirim kepada kalian langit yang membawa hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan pada kekuatan yang telah kalian miliki. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling sebagai orang mujrim. Menunjukkan bahwasanya salah satu faedah istighfar adalah penambah semangat dan kekuatan seorang hamba. Ya, kalau minuman energinya manusia itu kayak misalnya extra juice misalnya, atau mungkin M150, ini zikir ruhaniyahnya seseorang untuk menambah tenaga. Itu dia memperbanyak istighfar. Baik. Dan banyak lagi faedah-faedah dari istighfar. Dan secara umum faedah yang ada dalam istighfar juga tentulah ada dalam kalimat sayyidul istighfar, karena dia adalah tuannya dari istighfar. Kemudian selanjutnya, dan sayyidul istighfar ini juga mengandung adab dan doa. Adab bagaimana hendaknya seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW mengucapkannya dengan kalimat Allahumma anta rabbi.
Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku. Apa maksudnya Rabbku? Ya Allah, Engkaulah yang menciptakanku, Engkaulah yang memilikiku, Engkaulah yang mengaturku, yang menghidupkanku, memberikanku rezeki, mematikanku, dan yang mengatur seluruh keperluanku, yang memenuhi seluruh hajat-hajatku. Ya, sebagai bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu Nabi Allah Ibrahim pun mengatakan, atau akan kita sebutkan pada kalimat selanjutnya. Itu bentuk pengakuan. Ya Allah, anta Rabbi. Engkau adalah Rabbku. Bentuk pujian. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Nah, kemudian selanjutnya. Khalaqtani. Ya Allah, Engkau menciptakanku. Engkau adalah penciptaku. Kenapa disebutkan kata pencipta, kata para ulama, sementara makna Rabb itu banyak. Dialah yang memiliki, mengatur, tadbir, kemudian al-amr, yang memerintahkan, menghidupkan, mematikan. Tapi kenapa disebutkan al-khalq? Ya Allah, Engkaulah yang menciptakanku. Karena kata penciptaan itu akan menutup seluruh bentuk kalimat-kalimat makna Rabb yang memungkinkan ada bentuk lain di dalamnya. Pahami? Sebenarnya kita katakan, Engkaulah yang memilikiku. Budak pun itu dimiliki oleh tuannya. Nah, sehingga dikatakan, malakkan engkau memilikiku, maka kalimat memiliki itu mungkin juga digunakan kepada makhluk. Tetapi kata khalaqtani, engkau menciptakanku, itu tidak memberikan kemungkinan yang lain karena hanya ada satu pencipta. Maksudnya bentuk pengakuan seorang hamba, ya, bahwasanya Engkaulah yang menciptakanku. Karena itulah Engkau Rabb. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Karena kalimat penciptaan itu menunjukkan seluruhnya. Karena dia menciptakan kita, maka dia yang berhak memiliki kita secara menyeluruh. Dia yang berhak memerintahkan kita, dia pun yang berhak mengatur kehidupan kita. Apalagi yang namanya pengaturan. Tentulah perkara yang lebih ringan karena penciptaan itu jauh lebih besar daripada pengaturan. Karena bentuk pengaturan hanya sebatas kalimat perintah atau melarang. Tetapi penciptaan prosesnya jauh lebih rumit. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan, maka perkara memerintah adalah hal yang jauh lebih ringan. Sehingga digunakan kalimat khalaqtani agar menutup kemungkinan yang lain dan menunjukkan bagaimana manusia itu berserah diri kepada Rabb. Karena dia tahu. Kenapa dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Dan juga kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Menunjukkan kata para ulama yang namanya rububiyah itu melazimkan adanya uluhiyah. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang menciptakan itu mengharuskan seorang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa ana abduka, ya, dan aku adalah hamba-Mu. Aku adalah hamba-Mu. Ya, bentuk pengakuan atau ya, bentuk pengakuan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Itu iktiraf. Aku adalah hamba-Mu ya Allah. Kenapa aku adalah hamba-Mu? Karena Engkau yang telah menciptakan. Wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan Engkau ya Allah dan aku ya Allah ala ahdika. Ahdika itu perjanjian. Al-ahdu bainana wa baina syirk wal kufur as-salat. Perjanjian antara kami dan kesyirikan adalah salat. Pembeda antara kami dan kesyirikan dan kufur adalah salat. Sementara faqad kafar. Itu al-ahd. Sebuah perjanjian. Nah, kata para ulama, al-ahd di sini
Bermakna pertama bisa bermakna seorang itu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Aku di atas perjanjian, ya, kesepakatan kepadamu ya Allah, aku kerjakan semampuku. Maksudnya ahdika wa wa'dika itu pertama bentuk perjanjian yang diberikan seorang hamba kepada Allah. Karena tatkala dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seakan-akan dia telah memberikan janji untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'dika, terhadap apa yang engkau janjikan ya Allah, maksudnya dan saya percaya dengan janji yang engkau berikan kepada aku tatkala aku mentaatimu dengan pengucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makna yang kedua yaitu janji yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan janji yang hamba berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, ketika seorang hamba itu beriman, maka dia akan beriman akan seluruh janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk firman Allah, perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ambil kesepakatannya dengan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budish syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Bukankah kami telah mengambil kesepakatan antara kepada kalian wahai bani Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Nah, dan makna yang ketiga maksudnya adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala ambil kepada hamba-hambanya sebelum mereka dilahirkan. Wa asyhada alaihim ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Allah persaksikan kepada mereka, pada diri mereka, bukankah saya ini Rabb kalian? Maka seluruhnya menjawab qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mempersaksikan engkau adalah Rabb kami. Ini adalah perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil pada seluruh anak cucu Adam sebelum mereka, ketika mereka masih berada di alam ruh, sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ini semua makna janji. Jadi apapun yang disebutkan dari tiga makna tersebut tidak ada bertentangan, semuanya makna yang mungkin ada dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, mastata'tu, semampuku. Ya, demikianlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan dibatasi dengan kalimat mastata'tu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tu." Bertakwalah kalian kepadaku, kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Dan istita'ah dan ini kalimat mastata'tu, ya, semampu ya Allah, adalah bentuk pengakuan seorang hamba akan kekurangan dirinya. Bentuk pengakuan seorang hamba akan kekurangan dirinya. Jadi setiap kewajibanku ya Allah yang mungkin aku kerjakan itu pasti ada kekurangannya. Karena itulah yang aku sanggup untuk aku kerjakan. Nah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mengakui kekurangannya. Ya, sama seperti kisahnya Nabi Allah Yunus tinggal dalam perut ikan, di mana beliau berkata, "Fadannuni idh dhahaba mughadiban fadanna an la naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya, ketika ia berkata kepada Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Bentuk pengakuan diri akan kekurangan beliau alaihi assalam. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu bika min syarri ma sana'tu." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh kejelekan yang aku kerjakan.
Ya, min syarri ma sana'tu, dari segala macam bentuk keburukan yang aku kerjakan. Dan hal yang paling berbahaya pada diri seseorang adalah keburukan yang berasal dari dirinya sendiri. Karena itu dalam khutbatul hajah pun Nabi SAW menyebutkan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan buruknya amalan-amalan kita. Karena yang namanya keburukan, kalau dia datang dari luar, maka masih mungkin kita tolak, karena kita tahu itu buruk. Tapi kalau keburukan itu datang dari dalam diri, maka sangat kecil kemungkinan untuk kita tolak. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbuk." Sungguhnya jiwa itu, hawa nafsu di dalamnya senantiasa mengajak kepada perkara yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keburukan yang paling hendaknya kita waspadai adalah keburukan diri sendiri. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku menanggung, aku menerima, aku akui seluruh nikmatmu terhadap diriku. Ya, bentuk pengakuan seorang hamba akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Wa abu bi dzambi, dan aku ya Allah, dan aku siap menanggung dosa-dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak akan ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tidak akan ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Nah, baik. Ini adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Dia memuji kepada Allah, kemudian dia menunjukkan betapa butuh dia, merendah diri dia, dan dia mengakui nikmat-nikmat Allah, mengakui dosa-dosanya, kemudian dia memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat terakhir ini, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kalimat ini bentuk tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menggunakan faghfirli innaka antal ghafurur rahim, maka dia menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka dia menggunakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk tawassul dengan menggunakan sifat-sifat Allah walaupun tidak seperti lafaznya. Seperti misalnya ya Allah yang memberikan penyakit atau yang memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub, sembuhkan aku. Itu boleh. Itu bentuk tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau ya Allah yang telah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, sembuhkan penglihatan itu dari penyakitnya, itu boleh. Ada bagian dari tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha minan nahari." Siapa yang mengucapkan kalimat ini di siang hari? Bahasanya siang hari. Sementara kita baca dia di zikir pagi dan petang. Menunjukkan bahwasanya kalimat ini agak luas waktunya. Kita bisa membacanya kapanpun, bahkan setelah lewat waktu zuhur. Ya, bahkan setelah lewat waktu zuhur. Karena nahar itu waktunya agak panjang. Bahkan sampai mendekati asar. Karena begitu asar itu sebagian para ulama berpendapat asar adalah waktu sore. Dan kata para ulama qabla, dan kata Nabi SAW qabla ayyumsiya, sebelum masuk waktu petang, waktu sore. Nah, barang siapa yang membacanya di siang hari dalam keadaan ia yakin
kemudian mati di hari itu sebelum masuk di waktu sore, maka dia termasuk dari penghuni surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang membacanya di waktu malam dan ia yakin akan makna tersebut, maka dia dari penduduk surga. Baik. Nah, pada kalimat yang membacanya di malam hari, menunjukkan waktu pembacanya pun luas sama seperti ketika siang hari. Ini dan atas dasar inilah yang kita sebutkan di antara zikir yang hendaknya kita baca, ya, jangan sampai luput adalah kalimat itu. Itu sayyidul istighfar. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibn Adam, kullukum tuqti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan dosa siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa. Maka cara yang paling tepat untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca sayyidul istighfar. Munasabahnya adalah al-lail wal nahar, siang dan malam. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha." Wahai ya Rasulullah, ma laqitu, saya mendapati dari apa yang saya dapati di malam hari dari kalajengking yang menyengatku. Maksudnya malak itu saya mendapati efek, ya, efek entah mungkin rasa sakit atau keracunan karena sengatan kalajengking yang menyengat beliau di malam hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma law qulta hina amsayta, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruka." Maka kata Nabi SAW, adapun andai kata engkau membaca tatkala engkau masuk di waktu sore, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruka. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh bentuk ciptaan yang tercipta, maka tidak akan memudaratkanmu sengatan kalajengking tersebut. Baik. Nah, kalimat hadis ini datang dalam beberapa riwayat. Pertama berkenaan dengan faidah zikir petangnya. Amma law qulta, adapun engkau bacakan di waktu petang. Ini datang dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama hanya dibaca sebanyak sekali. Riwayat yang lain disebutkan dibaca sebanyak 3 kali. Salah sama rawat. Engkau membacanya sebanyak 3 kali. Maka lam yadurruka syai', tidak akan memudaratkanmu sesuatu apapun. Kemudian selanjutnya, kalimat zikir ini bukan hanya bagian dari kalimat zikir yang dibaca di waktu petang. Bukan hanya kalimat zikir yang dibaca di waktu petang. Karena datang riwayat lain menyebutkan kalimat ini seperti dalam hadis Qalah bintu Hakim, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man nazala manzilan." Siapa itu mendatangi suatu tempat. Faqala, kemudian dia membaca, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa mendatangi suatu tempat, nazala manzilan. Nah, nazala manzilan, kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan ada yang memudaratkannya sampai ia kembali dari tempat tersebut. Nah, kata para ulama, mana kalimat nazala manzilan? Nazala itu bisa bermakna turun atau mendatangi suatu tempat. Ya, selanjutnya, mendatangi suatu tempat tidak disebutkan jangka waktunya. Tidak disebutkan jangka waktu, sehingga memberikan makna yang lebih umum. Kapan pun dia datang, mau berapa lama pun dia di situ, masuk dalam makna hadis ini.
Karena itu kalau kita dapat misalnya ada baru mengatakan kalau misalnya kita datang ke suatu tempat atau baru mendatangi suatu tempat dan ingin tinggal di tempat tersebut dalam waktu lama, zikir yang dianjurkan adalah membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu benar. Atau kalau misalnya ada yang mengatakan mengajarkan apa zikir masuk rumah baru, kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Sesuai dengan makna nazala manzila, mendatangi suatu tempat, entah maknanya sebentar di situ atau berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan mungkin tinggal di tempat tersebut. Sehingga kalau misalnya saya sudah terlanjur tinggal dan belum sempat baca, sudah tinggal setahun di rumah baru tersebut, atau sudah tinggal setahun di tempat perantauannya, belum sempat baca, masih boleh dibaca? Jawabannya masih boleh dibaca, karena Nabi SAW tidak menyebutkan kapan waktunya. Yang jelasnya dia datang ke tempat tersebut, dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi mohon mendatangi suatu lembah atau mendatangi suatu gedung, bahkan tempat-tempat angker misalnya, ya uji nyali, pasti dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Ini selanjutnya. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna kata para ulama, maknanya di antaranya adalah pertama kalimat syar'iyyah. Kalimat syar'iyyah itu adalah Al-Quran. Al-Quran atau kalimat kauniyah, seluruh kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas jumlahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana al-bahru midadan walau anna al-bahra midada kalimati rabbih lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbih." Andai kata lautan itu menjadi tinta digunakan untuk menulis seluruh kalimat-kalimat Allah, maka niscaya akan kering lautan sebelum habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seluruh kalimat Allah yang tidak terbatas jumlahnya, kita mohon perlindungan. Ini adalah menunjukkan bahwasanya bolehnya kita isti'adzah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristi'adzah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian min syarri ma khalaq, dari segala bentuk ciptaan yang tercipta, bentuk ciptaan yang buruk, dari segala macam bentuk keburukan yang tercipta. Nah, maka segala macam bentuk keburukan yang tercipta, maka seluruh keburukan entah dia dari manusia atau dari jin atau dari binatang buas misalnya, atau dari keburukan takdir misalnya yang mungkin kita dapat, segala macam bentuk keburukan yang tercipta, entah itu zahir ataupun batin, atau yang nampak sekarang atau keburukannya dia akan datang. Keburukannya sekarang atau keburukannya akan datang. Ini Masya Allah maknanya sangat luas. Keburukan apapun yang tercipta. Nah, dan kata Nabi SAW, lam tadurruk. Nah, kalau dikir pagi petangnya, dia akan terjaga dari keburukan malam tersebut. Kalau dia doa ketika mendatangi suatu tempat, kata Nabi SAW, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak akan ada yang memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, kalau misalnya dia pakai untuk doa masuk rumah baru, andai kata dia pindah, sampai dia pindah pun tidak akan memudaratkannya sesuatu apapun. Dan ini hendaknya yang kita amalkan. Terkhusus kadang kita pengusaha misalnya kan, pengusaha, namanya pengusaha ada nikmat. Yang namanya nikmat pasti sedikit banyaknya ada orang yang hasad. Maka dengan membaca kalimat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan hasad, karena hasad itu adalah bagian dari keburukan yang tercipta.
Begitu juga mungkin buruknya pandangan ain. Ain juga adalah bagian dari keburukan yang tercipta. Baik. Belum aja nih. Ya? Nah. Baik. Perihal masalah bacaan dibaca 1 kali atau 3 kali. Ya. Jawabannya ya, boleh dibaca sekali, boleh dibaca sebanyak 3 kali. Boleh dibaca sebanyak 3 kali. Cuman kalimat bacaan 3 kali itu, seingat saya dalam riwayatnya bentuk perlindungannya lebih, bukan hanya sebatas sengatan kalajengking. Ya, sengatan kalajengking. Dan yang jadi apa? Yang jadi pembahasan di masa sekarang itu, sebagian praktisi pengobatan alternatif justru menjadikan sengatan kalajengking itu sebagai terapi pengobatan, bukan lagi untuk bukan lagi sesuatu yang ditakuti karena racun. Jawabannya tidak ada masalah dalam hal tersebut. Cuma yang namanya pengobatan itu, ya ada kalanya yang namanya obat itu pada sebagian orang mungkin cocok, pada sebagian orang mungkin tidak cocok. Sehingga ketika dia membaca doa ini, maka diharapkan ketika hal itu tidak cocok, maka racunnya tidak akan mengobatkan dia. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini telah kita baca. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla asyari riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyaitani yawmuhu dhalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a illa rajulun amila aktsara minhu. Baik, hadis ini telah berlalu bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka itu setara dengan membebaskan 10 orang budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik, dan itu adalah pelindung baginya dari syaitan pada harinya itu. Hatta yumsiya, sampai akhirnya dia memasuki waktu sore. Baik, kalimat hatta yumsiya, sampai dia memasuki waktu sore, inilah yang dijadikan dalil para ulama bahwasanya kalimat zikir ini hanya dibaca di waktu pagi. Karena kalau kita lihat zikir pagi petang, tidak didapati kalimat ini dibaca di waktu petang, hanya disebutkan di waktu pagi. Karena penyebutan waktunya. Dan karena Nabi SAW, "Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a illa rajulun amila aktsara minhu." Dan tidak seorang pun yang datang dengan kalimat, dan tidak ada orang yang datang dengan hal yang paling afdal pahalanya selain dari orang yang membaca. Maksudnya lebih afdal pahalanya dari pahala yang membacanya 100 kali selain dari mereka yang membacanya lebih dari 100 kali. Bi afdal mimma ja'a illa rajulun amal aktsara minhu. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang membaca zikir ini pahalanya kecuali mereka yang datang dengan membacanya lebih banyak dari 100 kali. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir adalah kalimat zikir yang tidak terbatas bilangannya. Ya. Walaupun dalam beberapa riwayat kita dapati dia bisa dibaca sebanyak 10 kali atau 100 kali. Atau di awal-awal zikir setelah sholat dibaca sebanyak satu kali.
Baik. Dan batasannya tidak terbatas. Dan yang perlu diingat bahwasanya afdoliyahnya yang dibaca lebih dari 100 kali adalah di waktu pagi. Karena Nabi SAW menyebutkan hatta yumsiya, sampai dia memasuki waktu sore. Afdolnya dibaca di pagi hari sebelum memasuki waktu sore. Kalau mau dibaca lebih banyak, lebih dari 100 kali. Adapun selain dari waktu itu, ya boleh saya dia membacanya lebih dari 100 kali. Cuman kalau ditanya afdoliyahnya kapan, itu di waktu pagi. Baik. Dan berarti selesai pembahasan kita pada malam hari ini, dan insya Allah pekan depan tentang surah atau ayat yang kita baca tatkala hendak tidur atau zikir sebelum tidur. Beliau sebutkan beberapa dalil, cuman ada beberapa yang luput, mungkin kita akan tambahkan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang paling bagus adalah dari hadis-hadis yang beliau bawakan di sini adalah kisah tentang Abu Hurairah menangkap syaitan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya karena cukup panjang. Allahu ta'ala. Kalau misalnya bacanya mungkin berubah lagi. Boleh. Jadi para ulama itu punya ijtihad sendiri dalam menyusun zikir pagi dan petang, yang mana dahulukan, yang mana yang di belakang. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Wahab Al-Lusawi al-Yamani rahimahullah sendiri, beliau punya susun kalimat zikir pagi dan petang itu. Beliau mulai dengan yang dibaca satu kali. Setelah yang dibaca satu kali, yang dibaca 3 kali. Dari yang 3 kali, yang 4 kali, 7 kali, 10 kali, sampai kemudian selanjutnya 100 kali. Beliau susun seperti itu. Artinya boleh seorang itu memulai dari mana saja, cuman ya dahulukan yang paling dekat. Ya, karena ada hal memang zikir-zikir yang selalu mengikuti sholat, seperti kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar sebanyak 33 kali. Ini pasti selalu mengikuti. Begitu juga dengan bacaan 3 qul misalnya, atau bacaan ayat kursi, ini pasti selalu mengikuti. Adapun yang selainnya, maka terserah kita mau mulai dari yang mana. Ada keluasan, karena susunan zikir pagi dan petang itu adalah ijtihad dari para ulama. Bagaimana mereka menyusun. Ya Allah ma'am. Kalau bisa, kalau misalnya kita bisa dan di pagi sama, tidak sambungkan. Saya sama di pagi misalnya. Ini baca doanya atau dilanjut saja. Sudah baca, dilanjut saja. Dilanjut. Jadi penulisannya itu kadang para ulama masukin juga zikir pagi dan petang, padahal ya sebenarnya bagian dari zikir setelah sholat. Seperti misalnya ayat kursi. Ya sebenarnya. Jadi cukup dengan apa yang kita baca setelah sholat, kemudian dilanjutkan. Wah. Zikir pagi dan sore berarti ada kalau pemisahannya atau perintah zikir pagi dan sore dari Al-Quran. Kalau kalimat zikir secara umum dalam Al-Quran datang dalam umum saja, umum. Termasuk keumuman maknanya waqimis salata tarafayil laili wa zulfan minan nahar, dan dirikanlah salat di awal pagi dan di akhir petang. Itu semua masuk dalam makna umum, karena skala kalimat salat itu selain dari salat itu sendiri, dia juga bermakna doa, dan di antara zikir-zikir itu ada di antaranya kalimat-kalimat doa. Nah,
Sehingga Al-Quran itu datang kalimat dengan kalimat secara umum. Ya. Hanya datangnya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan waktu-waktu, sehingga para ulama pun menyusunnya ke dalam bentuk zikir-zikir yang dibaca di waktu-waktu tertentu, waktu pagi dan petang misalnya, atau dibaca zikir sebelum tidur. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan kalimat zikir tersebut berdasarkan waktu. Ya. Kalau Al-Quran sendiri datang dalam bentuk umum. Dan di antara bentuk umumnya adalah memperbanyak zikir. Allah. Mati. Kayak jalan. Rusak mesin jamnya. Kalau untuk selafal istighfar yang afdal yang bisa kita berusaha di waktu-waktu kita, itu hanya apa lafaz astagfirullah, karena lebih afdal kita sama astagfirullah waktu itu perbedaannya duanya namanya gimana? Jadi para ulama itu membedakan antara istighfar dan penyebutan taubat. Secara asal makna ketika seorang itu beristighfar masuk di dalamnya makna taubat. Nah, ketika digabungkan astagfirullah wa atubu ilaih, maksudnya istighfar itu aku mohon ampun untuk yang sekarang, dan wa atubu ilaih dan aku bertobat kepadanya untuk yang telah lalu. Itu perbedaan maknanya. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah. Dan kalau dia menyebutkan astagfirullah wa atubu ilaih karena sesuai kondisi dia apa yang diinginkan dari istighfarnya itu boleh. Jadi mencukupkan dengan astagfirullah boleh. Allahu a'lam. Cuma dari sisi maknanya istighfar itu mencakup mencakup makna taubat juga. Tetapi kalau digandingkan istighfar dengan taubat, maksudnya istighfar itu untuk yang sekarang, taubat untuk yang telah lalu. Allahu a'lam. Kalau apa istighfar yang kita itu setelah sholatnya kan astagfirullahaladzim, itu sebenarnya boleh apa tidak? Boleh. Kan mungkin lebih lengkap lah. Ya. Kita ingin lebih lengkap. Boleh lengkap, boleh. Ada kebebasan di situ. Ada kebebasan. Hikmahnya itu ada bikin pagi, ada bikin sore, ada bikin siang. Kalau bikin malam, bikin belum tidur, gitu. Apa siang nggak ada waktu tertentu yang kita bikin atau di nahar itu. Ya, kalimat nahar itu tadi yang kita baca. Jadi dia baca agak luas waktunya di nahar. Ini saya di istighfar. Dan kenapa, wallahu a'lam ya, kenapa penyebutannya nahar? Dan yang didapati zikir yang menyebutkan nahar itu cuma ini mungkin. Karena waktu nahar ya, waktunya orang itu sibuk dengan untuk memenuhi hajatnya. Sehingga ya mungkin di antara amaliyahnya itu, ketaatannya ada yang kurang, atau ada kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja. Sehingga paling munasabahnya di istighfar di situ. Ya. Dan ada kalimat mastata', artinya saya sudah berusaha memenuhi Allah semampu. Sehingga sangat pas dia dibaca di waktu petang. Nah, kalau giliran malam, yang memang waktunya istirahat. Sehingga yang datang juga zikir-zikir bentuk penjagaan. Karena manusia ketika malam tidak terjaga. Mereka tertidur. Tapi waktu siang mereka dalam waktu terjaga. Dan mereka beramal untuk memenuhi hajatnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Kalau kita berbicara masalah hikmah, maka mungkin di antara hikmah. Dan memastikannya Allah alam. Di antara zikir pagi dan sore, karena kan ada sebagian kita yang sibuk. Nah, ada nggak zikir yang minimal yang jangan ditinggalkan antara yang pagi dan sore itu? Sebenarnya tadi dijelaskan nggak ada masalah kan dibaca. Yang mana yang duluan? Yang mana yang duluan? Yang paling penting yang nggak boleh ketinggalan.
Pada pertemuan lalu telah kita singgung ya. Di antaranya ada beberapa zikir yang hendaknya jangan sampai ketinggalan. Pertama, kalimat Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Yang ini kata Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada istrinya. Andai kata, karena beliau tinggalkan istrinya dalam keadaan duduk berzikir sampai matahari terang. Kemudian beliau kembali lagi dan mendapat istrinya masih dalam posisi berzikir. Kemudian beliau ajarkan, andai kata kamu baca 4 kalimat ini, ya, maka itu akan setara bahkan melebihi seluruh zikir yang engkau baca dari sejak kamu duduk sampai terang. Itu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang pertama. Kemudian yang selanjutnya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Ya, istighfar. Kemudian yang selanjutnya lagi 3, kalau kita sebutkan tentang 3 surah ya. 3 kul ya. Kan saya baru teringat, bukan 3 kul. Dia adalah ini hadis diperselisihkan para ulama. Cuman Ibnu Qayyim termasuk yang menghasankan hadis ini kalau saya tidak salah ingat. Di mana ketika seorang itu membaca di pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa la syukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adda syukrahu min yawmi. Maka dia telah memenuhi kewajibannya bersyukur di hari itu. Jadi secara berbeda ana jawab yang pertama subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata kalimatihi. Ini zikir sapu jagat saya. Bisa menyetarai semua yang lain. Yang kedua sayyidul istighfar. Yang ketiga adalah bentuk kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah apapun yang aku dapati di pagi ini dari nikmat faminka wahdak. Hanya dari Engkau ya Allah, la syarika. Alakal hamdu wa lakal syukur. Bagimulah segala pujian dan bagimulah segala kesyukuran. Kata Nabi SAW, kalau dia baca, dia telah memenuhi kewajibannya bersyukur di hari itu. Karena ya, jelas kita ketahui bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung. Bahkan pada persendian kita pun itu punya kewajiban bersyukur. Yang Nabi SAW singgung tentang perihal fadilah salat duha. Ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah. Pada setiap ruas tubuh yang ada pada tubuh manusia, alaihi itu asalnya yang bermakna ada kewajiban baginya untuk bersedekah. Nah, dalam sunnah riwayat lebih dijelaskan bahwasanya 360 ruas yang ada pada tubuh manusia. Maka dia wajib bersedekah setiap hari sebanyak 360 kali. Sampai kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Siapa yang sanggup? Dan kata Nabi SAW dalam hadisnya, wa yakfihi min dzalika bi rak'ati duha. Dan itu cukup kalau dia mengerjakan 2 rakaat salat duha. Dan begitu juga kalau misalnya ada 8 zikir yang hendaknya kita jaga, maka demikian pula sholat sunnah. Kalau tidak bisa sholat rawatib, maka minimal 2. Pertama sholat duhanya, yang kedua sholat witirnya. Nah, itu bagian dari wasiat Nabi SAW juga kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya al-sawani khalili bisalasi. Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkanku 3 hal. Puasa 3 hari setiap bulan, wan utira qabla an anam, dan saya sholat witir sebelum tidur, dan warakaatin duha, 2 rakaat sholat duha. Jadi jangan tersekian banyak sholat sunnah. Kalau ada yang mau dijaga karena sulit untuk menjaga rawatibnya, minimalnya 2 ini, sholat duhanya dan sholat witir. Ya Allah. Zikir pagi. Nah, zikir pagi kata para ulama itu dari subuh sampai waktu duha. Kata Syekh Shalih Fauzan sebenarnya bahkan sebelum menjelang waktu zuhur. Ya, sebelum menjelang waktu zuhur, karena itu masih terhitung waktu duha.
Karena duha kan panjang. Dari sejak terbitnya matahari setinggi ombak sampai menjelang sholat zuhur. Ya, beberapa sekitar 15 menit sebelum zuhur. Karena matahari telah berada di atas sebelum tergelincir, itu waktu terlarang untuk sholat. Sehingga kamu baca zikir setelah subuh sampai gaya siang jam 10, jam 11 silakan. Kalau belum selesai, boleh. Dulu ketika masjid ini baru dibangun, nah, saya lupa nama syekhnya itu. Salah satunya Syekh Muhammad Id Al-Wadainani, kemudian ada teman beliau Syekh Sulaiman. Lupa nama Syekh Sulaiman siapa gitu nama beliau. Dan ada satu lagi temannya. Ngobrol saya sama temannya itu sekitar jam 9, jam 10. Ngobrol, tangannya lagi apa saya selesaikan dikit pagi saya sambil jalan. Lu udah di atas jam 10. Jam 10. Kurang lebih jam 10 kalau nggak salah ya. Katanya demikian disebutkan para ulama, saya zikir pagi itu sampai menjelang zuhur. Boleh. Wallahu a'lam. Ada kebiasaan ketika doa pagi bersama-sama itu bacaan dari istighfar itu di jamak, ada jamaknya. Doa antara doa ilaha Allah gitu. Dan seterusnya, jadi biasanya pas tadi jadi gitu. Itu boleh ada? Boleh ada ketika dia beristighfar untuk dirinya dan orang lain. Cuman fadilahnya adalah untuk dia karena dia yang membacanya. Cuman masa kan dari sekedar membaca istighfar itu ada fadilah pada istighfarnya dan ada karena permintaan ampunnya, gitu. Jadi istighfar itu kan kita sebutkan dari sisi dia makna, dari sisi maknanya dia adalah permintaan ampun, taubat kepada Allah. Dari sisi dia lafaz, dia adalah lafaz zikir. Nah, lafaz zikir itu punya fadilah. Nah, kalau kembali kepada dari sisi maknanya, dan dia merubah lafaznya dari sisi Allahumma anta rabbi anta Allahumma anta rabbuna, gitu. Atau khalaqtani, kita ganti khalaqtana, kan gitu. Maka itu dari sisi istighfarnya, dia minta ampunnya. Maka orang yang diniatkan dengan kalimatnya insya Allah mendapatkan, kita harapkan mendapatkan pengampunannya dari Allah. Tapi dari sisi dia lafaz zikir, fadilahnya kembali kepada dia sendiri karena dia yang baca. Nah itu boleh. Itu yang kalau boleh. Kalau diniatkan dengan kalimat nanya, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan niatkan kalimat nanya itu dianya, keluarganya, orang tuanya, insya Allah semuanya dapat bagian dari makna istighfar itu. Kemudian dari sisi fadilahnya, sebagai lafaz zikir kembali kepada dia karena dia membaca. Ya Allah a'lam. masalah dari pagi itu sampai waktu uang yang benar itu apa itu Jadi secara asal kata para ulama, afdalul zikr itu, zikir yang paling utama itu adalah qiraatul Quran. Secara asal zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tetapi ada kalanya yang utama itu kalah dari yang tidak lebih utama maksud. Karena waktunya. Sehingga zikir yang paling afdal kata para ulama adalah zikir yang tiba waktunya. Sama-sama begini. Setelah azan, apa sunnahnya? Entah kita membaca doa setelah azan atau berdoa. Yang mana afdal dengan baca Al-Quran? Pastilah membaca doa setelah azan, karena itu yang telah tiba waktunya. Adapun Al-Quran boleh dia baca lagi setelah dia berdoa, misalnya setelah baca doa azan. Yang kalau ditanya yang mana afdal, ya afdalnya dia selesaikan zikirnya. Cuman masalahnya kembali, ada kalanya itu jiwa ada rasa jenuh terhadap sebuah amalan, kan gitu. Hari ini lagi dia kurang bersemangat untuk membaca zikir yang menyelesaikan zikir paginya, maka
tentulah lebih baik dia membaca Al-Quran ketimbang tidak ngapa-ngapain kan gitu. Allah a'lam. Oke. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.